Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanuddin Saputra dengan NIM 2213110. Saya dari jurusan Agenda Filsafat Islam semester 4 bagian A. Saya berasal dari Kampung Pasir Angin, Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Dan hobi saya yaitu bermain bola, bermain futsal, dan bermain badminton. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah filsafat agama. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai agama dianggap sebagai kebutuhan manusia. Namun, mengapa masih ada penolakan terhadap agama itu? Baik, jadi agama dianggap sebagai kebutuhan manusia karena ia memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan itu sendiri. Jadi agama juga membantu manusia mengatur kehidupan dengan aturan keyakinan dan nilai-nilai moralitas. Namun masih ada penolakan terhadap agama. Dalam beberapa kasus, penolakan terhadap agama juga disebabkan oleh keterkaitan agama dengan intoleransi dan kekerasan dalam radikalisme. Namun agar sendiri berfungsi dalam sebagai membimbing manusia dan menuju jalan hidup yang benar untuk meraih kebahagiaan hakiki di dunia ini dan di akhirat. Baik, yang kedua itu ada pertanyaan dari beberapa argumen dengan adanya Tuhan, argumen mana yang menurut Anda paling bisa diterima, mengapa demikian? Mengenai argumen tentang keberadaan Tuhan, yang saya tahu yang sering diperdebatkan mencakup berbagai pendapatan filosofis dan teologi. Salah satu argumen yang sering dianggap kuat oleh banyak orang adalah argumen kosmologis, yang dimana argumen kosmologis ini menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini memiliki sebab atau penyebab. Karena alam semesta ini ada, maka harus ada sesuatu yang menyebabkan alam semesta ini ada. Dalam penyebaban pertama ini adalah Tuhan. Argumen ini sering dikaitkan dengan seperti filsuf Thomas Aquinas dan menjelaskan tentang sebabnya, yang dimana contohnya itu mengenai segala sesuatu itu yang melalui ada dan memiliki sebab. Oleh karena itu alam semesta ini yaitu memiliki sebab. Jadi begitu. Baik, pertanyaan ketiga, jika Tuhan Maha Baik, mengapa Tuhan masih membiarkan adanya kejahatan di dunia ini? Jadi pernyataan mengenai keberadaan kejahatan di dunia ini, meskipun Tuhan dianggap Maha Baik, adalah salah satu masalah teologis dan filosofis yang penting, sulit, dan yang paling sulit dikenal sebagai masalah kejahatan. Beberapa argumen dan penjelasan telah dikemukakan. Salah satunya penjelasan yang umum adalah pembenaran dan kebebasan berkehendak. Jadi poin-poin pertama itu mengenai tentang kebebasan ini. Kebebasan berkehendak adalah sesuatu yang sangat berharga dan kebaikan sejati tanpa kebebasan berkehendak. Jadi tidaklah baik-baik akan memiliki nilai-nilai moral yang dilakukan secara terpaksa. Jadi kemungkinan kejahatan ini dengan membiarkan kebebasan berkehendak, Tuhan juga membiarkan kemungkinan bagi manusia untuk memilih kejahatan. Kejahatan ada konsekuensi dari kebebasan ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, yaitu kita harus terima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kejahatan itu mungkin untuk manusia mengenai seringkali terjadi pada manusia itu sendiri. Jadi kalau kita berkehendak itu memang harus ada itunya, ada timbal baliknya begitu. Jadi yang keempat itu ada pertanyaan, jelaskan kesan Anda belajar pada mata kuliah filsafat agama. Jadi
belajar filsafat agama ini cukup menarik menurut saya, dan belajar filsafat agama ini cukup penting, yang dimana kita kan jurusan akidah filsafat, maka penting untuk memahami tentang karena filsafat ini bukan tentang filsafat doang, jadi filsafat itu umum. Mau kita belajar filsafatnya tentang filsafat timur mau barat itu bebas. Jadi menurut saya filsafat agama ini menarik buat saya karena filsafat agama ini untuk kita memikir logis dan kritis. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.